warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang dengan rasa syukur maka Allah tabaraka wa ta'ala menambahkan nikmat-nikmat itu bagi kita. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Bila kalian benar-benar bersyukur, maka aku akan tambahkan untuk kalian. Maka bersyukur akan menjadi sebab pertambahan bagi nikmat-nikmat yang ada. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan hidayah, taufiknya untuk kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya hingga akhir hidup kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan fikih haji dan umrah, dan pembahasan haji sudah berlalu, maka kita akan lanjutkan dengan pembahasan umrah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan tentang definisi dan hukum umrah. Nah, kali ini kita akan sebutkan tentang keutamaan umrah agar kita termotivasi untuk berumrah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Bukan sebuah hal yang mustahil saat ini, bahkan bagi orang yang menyatakan mustahil bagi dirinya untuk bisa berumrah. Atau mungkin bagi orang yang pun sulit makan, maka bukan hal yang mustahil saat ini untuk bisa umrah. Ya, Allah bukakan kemudahan-kemudahan, ya, bagi kaum muslimin, terkhusus ya umat Islam di Indonesia untuk bisa berumrah. Travel umrah
ya mereka terkadang membuka kesempatan ya kepada para kaum muslimin untuk bisa berumroh. Terkadang membuka kerjasama yang baik. Bila mampu merekrut sekian orang berangkat bersama kami, katanya, ya maka bisa berumroh. Begitu kan? Bagi yang bisa menghafal Al-Quran, bisa umroh. Ah, gitu. Siapa saya yang bisa menghafal hadis sekian hadis, maka umroh. Ya. Siapa yang istrinya lebih dari satu, umroh, kadang gitu ya. Sampai seperti itu ya. Motivasi untuk apa? Umroh. Gitu kan? Owner travel ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi niatkan saja ya kebaikan ini untuk berumrah. Insyaallah taala ya tidak mustahil bagi kita untuk bisa umrah insyaallah taala. Baik, keutamaan umrah berikut ini kita akan sebutkan. Tentunya umrah ini adalah ibadah yang paling agung. Maksudnya termasuk ibadah yang paling agung ya, dan ibadah yang termasuk ibadah yang paling afdal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para hamba, dengannya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Oleh karenanya di antara keutamaan dari umrah ini para hamba Allah rahimani rahimakumullah adalah penghapus dosa-dosa di antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya. Ya. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya. Maka ini penghapus dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam sahihnya di nomor urut hadis 1773. Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 1349. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya umrah yang satu menuju umrah berikutnya itu adalah penghapus bagi dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Maka ini sama peluangnya bagi orang yang lapang, lalu dia berumrah ya berkali-kali ya dalam satu tahun, satu tahun itu ya. Begitu juga dengan orang yang umrahnya mungkin bisa 5 tahun sekali, maka tetap jarak ya antara umrah yang satu dia lakukan dengan umrah berikutnya, maka itu penghapus dosa-dosa. Ya. Ya kalau dia terlalu lama, maka peluangnya ya. Begitu dia kerjakan umrah yang kedua berikutnya, ya, maka terhapus dosa tersebut. Nah, gitu dia. Ya. Makanya berniat ya. Bagi yang belum pernah umrah, maka tidak mustahil untuk bisa umrah. Kalau sudah sekali umrah, maka niatkan untuk bisa umrah berikutnya. Demikian. Agar Allah Subhanahu wa taala ya mudahkan bagi kita untuk bisa umrah. Penghapus dosa ini ya, penghapus dosa. Ya kalau gitu apa untungnya bagi orang yang umrahnya sering-sering? Nah, nanti akan kita dapatkan ya keuntungan yang lainnya. Demikian. Ya. Yang jelas kalau semakin sering maka potensi dihapuskan dosa lebih cepat. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini keutamaan yang pertama, penghapus dosa. Ya, penghapus dosa. Kemudian keutamaan yang kedua para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, disahihkan oleh Imam
Al-Albani dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 2899, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunuba kama yanfil kiru khabasal hadisi wal dhahabi wal fiddati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda yang artinya, iringkanlah antara haji dan umrah. Iringkan antara haji dan umrah. Ya, antara haji dan umrah bagi yang mungkin dikasih ke lapangan untuk ya umrah terlebih dahulu baru haji, maka termasuk insyaallah taala. Ya. Jadi yang bagi yang umrah nanti kemudian hajinya, atau haji dulu bagi yang umrah, ya, baru kemudian umrah, maka akan mendapatkan keutamaan ini. Pokoknya iringkan, ya, niatkan terlebih dahulu. Apa fungsinya? Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba. Karena sesungguhnya keduanya itu, baik haji maupun umrah, ya, haji maupun umrah, itu keduanya bisa menghapuskan, yanfiyani, menafikan, menghilangkan, al-faqra, kefakiran, ya, wadh-dhunuba, dan dosa-dosa. Kama yanfil kiru khabasal hadithi wadh-dhahabi wal fiddati. Sebagaimana api yang besar itu akan menghilangkan, ya, karat, besi, emas dan perak. Ya, api ketika dia panasnya luar biasa bisa dia, ya, melelehkan benda-benda yang padat, kemudian, ya, maka akan hilang pula, ya, karat-karatnya beserta dengan karat-karatnya. Nah, demikianlah haji dan umrah ini, keduanya bisa menghilangkan kefakiran. Ya. Ya, jujur saja kita katakan sebahagian dari manusia ini, dia lebih takut kalau dia fakir miskin ketimbang kalau dia berdosa. Ya. Nah, kalau ya nggak pingin fakir, nggak pingin miskin, ya coba umroh. Ya, itu barangkali yang potensi bisa untuk bisa berulang, ya, berulang. Kalau haji payah mau berulang, antrinya panjang. Kalau mau berulang lagi maka harus pakai plus, ya, hajinya plus, duitnya plus, kan gitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kefakiran, ya, ini bisa hilang dengan haji dan umroh, demikian. Makanya para hamba Allah, orang yang sudah haji sama umroh, kalau kita tengok payah mau jadi orang fakir. Nggak nampak dia fakirnya, insya Allah, ya. Saya belum pernah lihat orang yang pernah umroh, habis itu dia fakir. Belum pernah saya lihat. Tapi entah kalau antum pernah lihat, ya. Atau mungkin itu merupakan ujian sebentar, ya, di beberapa kehidupannya barangkali, ya. Tapi insya Allah taala, ya, fakir nggak akan dia rasakan. Tapi mungkin kalau miskin, mungkin dia akan rasakan. Tapi kalau fakir tidak, ya insya Allah. Ini hadis ini, ya, tidak mungkin, ya, dusta, karena ini adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, maka silakan buktikan, ya, buktikan bagi orang yang berangkat haji, berangkat umroh, ya, yang potensi untuk bisa berulang adalah umroh. Coba buktikan bahwasanya ini tidaklah, ya, tidaklah menghadirkan bagi dirinya kefakiran, ya. Nah, terkadang kayak gini yang membuat kita membuat atau bisa dijadikan sebagai motivasi bagi orang-orang yang terkadang, ya, sulit untuk melakukan amal-amal kebajikan kecuali diiming-imingi dengan seperti ini. Lebih-lebih kefakiran, ya. Ada orang yang takut fakir, jatuh miskin, nah seperti itu. Maka coba umroh, ya, umroh insyaallah, maka, ya, akan dihilangkan kefakiran dari dirinya, ya, sebagaimana Allah menghilangkan, ya, kobaran api yang panas, ya, itu menghilangkan karatnya besi.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan umrah berikutnya, bahwasanya umrah itu senilai dengan jihad fi sabilillah. Umrah itu senilai sebanding dengan jihad fi sabilillah. Nah, ini khusus bagi para wanita dan orang-orang yang lemah. Ya. Di antara hadis yang menunjukkan hal itu beberapa berikut ini. Yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada suami beliau, wahai Rasulullah, narul jihada afdhalal a'mali fala afala nujahidu. Kami memandang jihad itu adalah amalan yang paling afdol. Kami melihat jihad itu adalah amalan yang paling afdol. Apakah kami tidak berjihad? Itu para wanita. Qala, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, lakin afdal jihadi wa ajmalahu hajjun mabrurun summa luzumul hasri. Baik, hadisnya bukan ini ya. Saya keliru, bukan ini hadisnya. Ini hadis tentang haji ya. Akan tetapi jihad yang paling afdal, yang paling bagus adalah haji yang mabrur. Kemudian melazimi hasar. Hasar itu artinya ya menjaga di perbatasan. Baik ya. Nah, yang kita maksudkan adalah hadis yang kedua ini ya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihadul kabiri was saghiri lil mar'ati al-hajju wal umratu. Jihad yang besar dan yang kecil bagi wanita adalah haji dan umrah. Maka di sini ya, haji itu jihad yang besar, kemudian umrah jihad yang kecil. Nah, seperti itu. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi umrah termasuk ya jihad yang kecil, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan dari umrah itu yaitu makbulnya doa selama umrah. Makbulnya doa selama umrah. Sebagaimana dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hujjaj wal 'ummaru wafdullahi da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum." Lihat, ya.
Nabi SAW bersabda yang artinya, para jemaah haji dan para jemaah umroh adalah tamu Allah. Allah mengundang dan menyeru mereka, lalu mereka memenuhinya. Dan mereka pun meminta kepada Allah, lalu Allah pun memberikan kepada mereka. Lihat itu. Ya. Ya, ini makbul doa. Makanya ya, apalagi dalam kondisi Ramadan ya, Ramadan pas puasa ya, kemudian apa? Kemudian umroh, Masya Allah ya, luar biasa. Berkelipatan-kelipatan ya potensi untuk makbul doanya. Kalau kita ambil sebuah ilustrasi ya, yaitu pengibaratan, kalau kita ngundang seseorang atau kalau kita diundang oleh seseorang, pokoknya dalam kasus undangan, kita diundang ya. Tentunya kalau diundang itu adalah jamuan makan, kan gitu ya. Nah, tamu-tamu undangan tentunya kalaulah dia punya kebutuhan, ya, maka insya Allah apa yang dibutuhkan akan dipenuhi oleh tuan rumah karena diundang, betul tidak? Iya, begitu. Ya, apalagi bukan orang biasa yang diundang, seperti contohnya seorang ustadz yang kondangan ya namanya. Ustadz kondang gitu loh, diundang datang. Wah, Masya Allah, itu minta apa? Ya, minta apa saja bisa dikasih. Tapi kalau minta istri lagi agak repot ya. Nah, itu ilustrasi bahwasanya kalau ada orang yang menjadi tamu, maka kalau dia minta ada keperluan dan kebutuhan, maka biasanya si tuan rumah itu akan memberikan permintaannya. Nah, begitu. Ya. Memberikan permintaannya. Nah, itu manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Tentunya Allah lebih utama. Ya. Allah Subhanahu wa taala lebih utama. Walillahil masalul a'la. Allah itu memiliki ya perumpamaan yang lebih tinggi. Kalau manusia aja bisa untuk berbuat kebaikan, maka Allah lebih demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang berangkat untuk haji dan umroh, ya para jamaah haji dan jamaah umroh, mereka adalah tamu Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang undang mereka. Allah yang nyeru mereka untuk datang. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah memiliki hak atas manusia mereka berhaji ke Baitullah. Ya. Sebagian ulama mengatakan haji itu umrah itu adalah haji kecil. Dalam hadis ini dijelaskan pula bahwasanya orang yang umrah begitu juga orang yang haji itu adalah tamu Allah. Jadi Allah yang undang. Da'ahum, Allah seru mereka, Allah panggil mereka, fa'ajabuhu, lalu mereka pun memenuhi, menyambut undangan, datang mereka korbankan uang. Makanya kalau mereka minta wasaduhu, mereka minta kepada Allah, fa'atahum, maka Allah berikan kepada mereka. Nah, gitu. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah, makanya kalau ada kelapangan, yuk kita ya bisa berangkat ya untuk setidaknya umroh ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Waktu yang paling afdal untuk umrah itu adalah di bulan Ramadan. Itu yang paling afdal. Dan ada keutamaan khusus ya bagi orang yang bisa umrah di bulan Ramadan. Ya. Adapun kalau waktu-waktu umrah memanjang dia, sepanjang tahun bisa umrah insya Allah. Ya, ya kecuali kalau seandainya ya pihak pemerintah setempat yaitu memberlakukan kebijakan untuk tidak boleh umrah. Contohnya seperti itu. Ditutup seperti kasus kemarin COVID ya. Atau biasanya kalau dalam momen haji akbar ya, maka ini para peziarah atau jamaah umroh ini tidak boleh lagi masuk ya yang dari luar. Udah musim-musim haji demikian ya. Agar tidak bertumpuk. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Mari luangkan waktu untuk bisa umroh ya. Walaupun sekali seumur hidup. Ya, kalau bisa diiringkan lagi agar bisa menghilangkan dosa dan kefakiran maka silahkan. Nah, paling afdol itu ya, itu adalah di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Kalau bisa pilih sekali udah di bulan Ramadan. Tapi biasanya lebih mahal itu pula dia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 1782 dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 1256. Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Umratun fi Ramadana ta'dilu hijjatan." Dalam yang lain ada tambahan ta'dilu hijjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji. Dalam yang lain sebanding berhaji ya bersamaku. Nah, makanya inilah yang membuat ya peminat umrah di bulan Ramadan meningkat karena pahalanya seperti ini, seperti haji bersama Rasulullah. Nah, itu dia. Ya. Lebih-lebih kalau di 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena mendekati dengan apa? Malam-malam yang diprediksi itu Lailatul Qadar. Semakin ramai, padat bahkan ya. Nah, seperti itu. Sudahlah sholat sekali saja di Masjidil Haram itu nilai sholatnya 100.000 kali. Nah, ini juga yang menyebabkan apa? Ya, motivasi besar untuk umroh gitu ya. Ditambah lagi kalau pas berkebetulan ya itu di malam Lailatul Qadar. Oh, Masya Allah, coba bayangkan ya. Kata orang Medan, bejibun itu apa? Pahalanya. Bejibun tuh ya. Banyak sekali pahalanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekali sholat ya itu pahalanya 100.000 kali, mi'atu alfin ya, mi'atu alfin. Nah, ada sholat di situ untuk tahajudnya, tahiyatul masjidnya, kemudian qiyamul lailnya, yaitu tarawihnya, itu lebih dari 11 kalau tidak salah ya. Ya. Tapi entah kalau ada kebijakan baru lagi ya. Nah, kemudian pas pula di malam Lailatul Qadar, Masya Allah, luar biasa itu ya. Nah, itulah kenapa ya bulan Ramadan ini bulan yang paling ramai. Nah, karena permintaan banyak sehingga mahal juga lah harganya. Nah, gitu ya. Berbanding lurus dia. Ya. Gimana? Bunyi kaedah ekonominya?
permintaan, gimana? Permintaan sama gimana? Bunyi kaidah ekonominya. Semakin banyak permintaan, semakin mahal harganya. Gimana itu? Permintaan berbanding lurus dengan, bukan permintaan, apa itu? Kok lupa ya? Baik, yang jelas ya, bahwasanya harganya jadi mahal karena banyak permintaan. Ya. Mahal, ya. Bahkan meningkat dia ya sampai dia 10% peningkatannya, bahkan mungkin sampai 20% nilai harganya. Dan banyak pula tetap orang yang berangkat. Nah itu ya, nah itu menunjukkan semangatnya. Sudah sadar dan melek untuk umroh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ditambah lagi para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ada keutamaan-keutamaan yang lain, ya. Seperti contohnya keutamaan bertalbiyah. Ya. Dalam Sunan Tirmidzi, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Tirmidzi, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yulabbi illa labba man an yaminihi wa shimalihi min hajarin au syajarin au ya, ini berikutnya ini enggak paham mana ya. Hatta tanqati'ul ardu min hahuna wa hahuna. Ya. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang muslim yang bertalbiyah kecuali bertalbiyah apa saja yang ada di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Baik itu bebatuan, pepohonan. Ya ini mungkin benda-benda atau hewan-hewan barangkali ini ya. Sampai terputuslah bumi itu dari sini dan dari sini. Hatta tangqati al-ardu, sampai terputuslah bumi itu min hahuna wa hahuna, dari sini dan sini, demikian. Jadi kalau bisa kita pahami dari hadis ini adalah kalau kita bertalbiyah, talbiyah itu tentunya dalam kondisi berihram ya. Setelah mengucapkan ya ihlal untuk haji ataupun umrah, ya maka kita dalam kondisi ihram. Ketika itu dianjurkan untuk bertalbiyah, ya. Nah, talbiyah ini para hamba Allah, ternyata ketika kita bertalbiyah, maka turut bertalbiyah yang di sekitar kita, ya. Dan ini akan menjadi saksi insyaallah taala. Nah, begitu juga ternyata ya ada keutamaan tawaf. Yang talbiyah dan tawaf ini itu ada dalam haji dan umrah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man tafa bihadzal baiti ya sab'an fa ahsahu kana ka'itqi raqabatin." Siapa saja yang tawaf di Ka'bah ini ya 7 putaran ya, lalu dia menghitungnya, maka itu seperti membebaskan budak. Masya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yada'u qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hattallahu anhu biha khati'atan wa kutibat lahu biha hasanatan wa kutibat lahu biha hasanatun. Tidaklah ya
ia meletakkan kakinya dan tidaklah ia mengangkat kaki yang lainnya, melainkan Allah menghapuskan dengannya satu kesalahan darinya dan dicatat untuk dia satu kebaikan dengannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah ya. Jadi kalau kita tawaf keliling, itu berapa putaran itu? Apalagi kalau sampai tawaf dan kelilingnya itu di masjid, ya, ya, di lantai 2, lantai 3, ya. Ini ternyata lebih jauh ya. Ini itu menghapuskan dosa, ya, dan ditulis satu kebaikan. Masya Allah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kita cukupkan saja barangkali penyampaian materi, ya. Ada sedikit ya keutamaan di sini kita sebutkan lagi, yaitu keutamaan menyentuh Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Ya. Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad memang agak sulit, tapi kalau Rukun Yamani potensi besar. Rukun Yamani itu adalah satu sudut sebelum Hajar Aswad. Ya. Nah, itu disentuh, disebutkan di sini, ya. Inna mashahuma kafaratul khotoya. Sesungguhnya menyentuh keduanya, kata Rasulullah, itu penghapus dosa. Insyaallah ya. Dalam Sahih Tirmidzi disebutkan. Wallahu taala alam. Ini materi kita pada pertemuan kali ini, ya. Lumayan banyak kita sebutkan keutamaannya. Ini semoga jadi motivasi bagi kita untuk bisa berangkat umrah insyaallah taala. Ya. Baik, kita buka sesi soal jawab, bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Ya. Beda tentunya. Ya. Beda. Kalau dibadalkan tentunya ya, maka nilainya sesuai dengan kualitas ibadah umrohnya, tergantung siapa yang membadalkan gitu loh. Karena masing-masing orang ketika melakukan umrah itu tentunya beda-beda kualitas. Dari sisi niatnya, dari sisi kesulitannya, ya, pengorbanannya, nah begitu, ya. Tambah lagi mungkin ada hal-hal yang lain yang dilakukan orang tersebut, ya. Contohnya mungkin ada orang yang ketika umrah terganggu dengan orang-orang sekitarnya, seperti mungkin ketika dia harus buru-buru, nah itu kan mengganggu jadinya, kan kualitasnya berkurang. Tambah lagi mungkin banyak sekali perempuan-perempuan yang nggak ada di Indonesia kan, di sana, ya, yang bisa membuat dia terganggu juga. Nah itu mengurangi kualitas. Nah gitu dia. Ya begitu. Jadi ya kalau dia dibadalkan ya segitulah ininya. Tergantung orangnya. Sekadar kualitas orang yang melakukan umroh. Tapi kalau kita pribadi, ya, maka di situ banyak keutamaan yang kalau dari sisi pahala, insya Allah taala kesusahannya lebih kan gitu ya kita dapatkan. Karena besarnya pahala kadang seiring dengan kesulitan yang didapatkan. Nah gitu dia. Tambah lagi keutamaan yang lain, ketenangan jiwa, nah seperti itu. Ya, pengagungan terhadap syiar-syiar Allah itu semakin beda dia. Nah. Baik. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, ini ada hadis kursi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Allah berfirman, tentunya Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Inna 'abdan ashahtu lahu jismahu wa wassa'tu 'alaihi fi ma'ishatihi tamdi 'alaihi khamsata awamin la yafud ilayya la mahrumun." Sesungguhnya seorang hamba, aku sudah sehatkan badannya, aku luaskan rezeki baginya, ya, dalam mata pencariannya, berlalu tamdi alaihi khamsatu awamin, berlalu bagi dia 5 tahun, la yafdu ilayya, dia tidak berangkat menujuku, maka la mahrumun, dia orang yang buntung, terhalang dari kebaikan. Nah, 5 tahun. Ya. Maka ini tidak tahu ini apakah ini hadis qudsi ya. Jadi hadis ini. Oleh karenanya ya setidaknya itu minimal ya, 5 tahun sekali bisa umroh. Apalagi yang dilapangkan apanya? Rezekinya. Yang tadi kan sebelumkan disehatkan badannya, aku kasih sehat badannya, aku kasih rezeki sama dia. Berlalu 5 tahun nggak berangkat, nah gitu ya. Nah ini terhalang dari kebaikan. Baik ya, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. 5 tahun sekali. Itu paling enggak. Baik, ada yang lain mau bertanya? Memang caranya kalau mau cepat dia buka travel umroh lah. Buka travel umroh. Atau paling enggak buka cabang umroh gitu ya kan. Nah. Atau jadi agen. Biar cepat dia. Gitu. Ya, mana tahu prestasi sekian gitu bisa berangkatkan 20 orang dalam kondisi akumulasi ya kan, mulai jadi agen sampai nanti udah 20 loh. Kapan awak berangkat katanya? Udahlah berangkat, Masya Allah kan. Makanya nggak ada yang mustahil insya Allah ya saat ini untuk berangkat umroh. Ya, pokoknya niat saja ya, semoga Allah mudahkan. Ya kadang rindu juga ya, rindu juga. Bagi orang yang pertama mungkin begitu lihat Ka'bah itu bisa nangis ya dia, bisa nangis dia, ya, bisa ya macam-macam, nggak bisa dia jelaskan gimana kok bisa tiba-tiba dia nangis gitu kan. Ada yang malah sujud dia langsung gitu kan karena sudah bisa dia di hadapan Ka'bah ya, kiblat dia selama ini kan begitu ya. Itu yang sering-sering pun rindu juga, ya sering-sering ya. Kalau tadi dalam hadis qudsi 5 tahun sekali, ini 5 bulan sekali, kadang ada yang begitu. Ada yang 5 pekan sekali. Karena tiap bulan berangkat. Kenapa? Rupanya yang punya umroh dia, travelnya maksudnya. Berangkat dia sebulan sekali. Ya. Baik ya. Ada yang lain mau bertanya? Ya. Hukum qasar bagi orang yang safar, apakah wajib? Ini ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, terkait dengan qasar.
Setahu saya ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yang dia mengatakan bahwasanya ya itu adalah syarat sholat dalam qashar, syarat dia. Kemudian yang kedua ada mengatakan wajib. Pendapat yang ketiga ada mengatakan sunnat. Begitu. Kalau yang mengatakan syarat itu seperti Ibnu Hazm kalau tidak salah. Ibnu Hazm itu berpendapat syarat. Beliau ini berpendapat kalau ada orang sholat 4 rakaat, ya, ketika dalam kondisi safar, seperti contohnya sholat duhur, asar, isya, itu batal sholatnya, ngulang, harus 2. Sampai-sampai menurut beliau kalau ada orang yang menjadi makmum, dia musafir, makmum bagi imam yang mukim, dari awal dia ikut atau dari rakaat kedua ikut, gitu dia 2 rakaat, maka dia harus duduk. Imam lanjut terserah, nah, gitu dia. Makanya ada pendapat begitu. Memang ada pendapat itu Ibnu Hazm dan yang sependapat dengan beliau. Tapi wallahu taala alam tidak seperti itu. Ya. Tidak seperti itu. Karena ada riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an ketika imamnya mukim sementara makmumnya safar, ya. Sudah masuk, dia masuk ke rakaat ketiga, begitu imam salam, dia baru dapat berapa? 2, karena dia makmum bagi imam yang mukim, yang jumlahnya 4, maka dia harus naik. Nah gitu. Nah seperti itu. Jadi berarti bukan syarat. Kemudian ada pendapat tadi yang wajib. Ya memang kalau nggak wajib memang sunat dia. Makanya pendapat safar itu qashar itu dalam kondisi safar itu rukhsah katanya. Rukhsah. Itu dispensasi. Ya, ada yang mengatakan kalau rukhsah wajib. Kenapa? Allah senang diambil rukhsahnya. Ada yang mengatakan sunat. Makanya sudah safar, kalau safar qashar saja sudah begitu. Kecuali kalau dalam kondisi berjamaah dengan imam yang mukim, begitu Pak. Yang jelas kalau pendapat yang mengatakan syarat itu qashar dalam safar, ini wallahu alam, ini pendapat yang lemah. Tapi setidaknya mungkin kalau nggak wajib, ini ada sisi kuatnya, begitu juga dia sunnah, tapi sunnah mu'akadah dia, tegas, ditegaskan. Itu pun juga ada sisi kuatnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas kalau orang yang berpendapat wajib itu qashar, lalu dia salat 4 rakaat, bukan karena ngikuti imam yang mukim, tapi karena dia contohnya salat seperti itu, pengen salat dia 4 rakaat. Maka menurut ulama yang mengatakan wajib, berdosa dia, tapi sah salatnya. Itu nggak batal, berdosa dia. Kalau mengatakan sunnah mu'akadah, maka kalau dia salat 4 rakaat, makruh dia, gitu, tapi sah salatnya. Memang yang bagus itu tetap sholat 2 rakaat ketika safar. Allah senang diambil ya rukhsahnya, sebagaimana Allah senang diambil azimahnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain?
Baik ya, ada pertanyaan di sini terkait dengan orang yang punya hutang di bank atau di lembaga-lembaga keuangan yang ribawi ya. Dia berhutang di perbankan tersebut, ya, lalu dia meninggal dunia, kemudian diputihkan atau dihapuskan hutangnya setelah wafatnya. Ini bagaimana? Apakah harus dan wajib bagi dia untuk membayarnya? Nah, seperti itu. Ada pertanyaan seperti itu? Atau pertanyaan serupa? Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Memang hutang itu wajib dibayar. Hutang itu wajib dibayar. Bahkan orang yang meninggal dunia dalam kondisi dia berhutang, maka jiwanya terkatung-katung dengan hutangnya. Nabi SAW bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin itu bergantung, terkatung-katung dengan hutangnya sampai dibayarkan. Jadi kalau belum dibayarkan, ya maka ini meninggal dunia dia terkatung-katung. Nah, bagaimana dengan kondisi orang yang ditanyakan ini atau kasus orang yang ditanyakan ini? Dia sudah meninggal dunia, dia berhutang di perbankan ribawi tentunya, ya. Lalu ternyata setelah wafatnya dihapuskan atau diputihkan hutangnya. Baik, ya. Yang pertama, wajib bagi orang tersebut untuk dia bertobat sebelumnya, ya. Bagi siapapun yang sudah berhutang di lembaga-lembaga ribawi atau dengan cara ribawi, maka segera bertobat kepada Allah. Karena itu dosa besar. Ya, dosa besar. Baik, setelah wafat ternyata dia, ya mungkin yang seperti ini kenapa bertanya, karena mungkin udah melek tentang ini ya. Ya, sudah melek tentang riba. Akhirnya wafat dihapuskan. Ya, dihapuskan hutang ribanya. Nggak ada sama sekali, bebannya nggak ada lagi. Kasus seperti ini juga berlaku pada jual beli KPR kalau nggak salah ya, rumah KPR. Ya, mati dia dianggap lunas. Nah, seperti itu. Bagaimana? Maka wallahu ta'ala alam, ya, yang seperti ini lunas. Karena orang yang memberikan piutang atau hutang kepadanya itu menganggap lunas, walaupun caranya adalah cara yang keliru dan salah. Demikian. Memang betul, ya. Memang betul itu haram. Tapi insyaallah taala, ya, tetap saja itu hutang. Nah, gitu ya. Tetap saja itu hutang. Nah, begitu dianggap lunas, maka insyaallah lunas. Gimana sisa yang masih banyak itu cicilannya, ya. Maka kalau dianggap lunas, lunas. Ya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Baihaqi dan Daruqutni serta yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "La yahillu malu imri'in muslimin illa bitibi nafsin minhu." Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan, ya, jiwa darinya.
Jadi tidak halal di sini, tidak halal itu harta seseorang, ya, kecuali karena kerelaannya. Jadi kalau direlakan berarti apa? Sudah selesai, halal jadinya. Kalau tidak rela maka tidak halal. Nah, gitu deh. Ya. Baik. Wallahu taala a'lam. Baik, saya kira cukup ya untuk menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.